Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chovan dapat info tentang gimana Longju memperoleh mata emas petir ungu di masa mudanya. Chovan gak menyangka kalau kultivasi mata emas legendaris peninggalan Heavenly Emperor ada di Lightning Canyon Mortal Realm. Betapa senangnya Chovan mendengar hal ini, karena kalau dia bisa menggabungkan mata emas milik Heavenly Emperor dengan kultivasi Nine Serenities, maka secara otomatis dia memiliki 2 dari 3 metode kaisar kuno. Kalau beneran bisa, maka nggak ada seorang pun yang mampu melawannya, baik di Mortal maupun Sacred Realm. 1 bulan pun berlalu. Terlihat di istana kekaisaran Tianyu, hadir kepala klan Pavilion Qianglong yang bernama Long Yifei dan kepala klan Lembah Yaoming yang bernama You Wanshan. Mereka sedang menghadap Kaisar Tianyu untuk memohon penyelesaian konflik antar kedua klan. Wanshan gak terima kalau Pavilion Qianglong udah menghabisi 2 elder Lembah Yaoming yang tentunya melanggar perjanjian 7 keluarga kekaisaran. Makanya dia meminta Kaisar untuk menghukum Pavilion Qianglong. Sedangkan Long Yifei menjelaskan pada Kaisar kalau elder Lembah Yaoming lah yang menyusup ke area mereka duluan, yang artinya Lembah Yaoming duluan yang melanggar perjanjian. Mereka berdua lalu saling adu mulut di depan Kaisar tentang konflik klan mereka sejak 20 tahun yang lalu, seperti mata Elder Longju yang hilang serta kematian You Quan. Hal itu membuat Kaisar sangat marah, bahkan sampai memukul meja. Daripada menghukum salah satu, Kaisar malah menghukum kedua klan. Kaisar bilang pada Long Yifei kalau kota Feng bukan lagi area kekuasaan Pavilion Qianglong, jadi silakan minggat dari sana. Dan di saat yang sama, Lembah Yaoming juga nggak boleh sedikit pun memasuki kota tersebut. Keputusan Kaisar nggak bisa diganggu-gugat, sehingga Long Yifei dan Wangshan keluar dari istana dengan perasaan kecewa. Begitu mereka keluar, Kaisar sebenarnya tahu alasan kenapa Lembah Yaoming masuk ke kota Feng. Dia menduga kalau Lembah Yaoming udah menyadari perintah rahasia 1000 tahun. Makanya dia pun menyuruh bawahan misteriusnya untuk segera menjalankan perintah rahasia tersebut. Sekarang kita kembali ke Pavilion Qianglong. Chovan baru aja kelar menyantap makanan dari Lei Yuting dan Nona Luo. Dan begitu dia keluar, ternyata datanglah pemuda gendut ke pavilion dengan menaiki tandu yang dibawa pengawal. Jujur Chovan heran ngelihat kedatangan si gendut yang belum dia kenal. Memang gak kelihatan kuat, tapi Chovan tahu si gendut berada di layer ke-7 Key Gathering Realm. Malas berurusan dengan orang gak dikenal, Chovan mau langsung pergi begitu aja. Tapi si gendut malah mendekati Chovan dan meminta agar kedatangannya diinfokan kepada Long Nui, sosok perempuan yang dia sukai. Mendengar itu Chovan dapat ide untuk mempermalukan Long Nui, makanya dia setuju dengan permintaan si gendut barusan. Begitu Chovan masuk ke halaman utama, kebetulan Long Nui ada di sana dan dia menanyakan apa dia bisa ketemu dengan Longju. Setelah Long Nui ngasih tahu kalau Longju nggak ada di tempat karena memang sedang melakukan perjalanan jauh, Chovan pun ngasih tahu permintaan si gendut pada cewek sombong itu. Kesal mendengar Chovan bilang ada cowok ganteng yang menunggunya, Long Nui pun buru-buru keluar halaman dan dia langsung marah-marah begitu tahu kalau yang datang adalah si gendut yang udah berkali-kali dia tolak lamarannya sejak lama. Untuk mempermalukan Long Nui, Chovan sengaja ngompor-ngomporin kalau si gendut begitu peduli pada Long Nui sejak lama. Ngelihat itu Long Nui tambah marah dong, tapi dia dapat ide untuk membalas perlakuan Chovan tersebut. Dengan sengaja dia bilang kalau hatinya sekarang udah terisi oleh Chovan yang ngebuat si gendut cemburu parah, sehingga dia pun menantang Chovan dalam duel 1 lawan 1. Nggak berselang lama, Chovan, si gendut, dan Long Nui mendatangi area hutan untuk melangsungkan duel tersebut. Secara sengaja si gendut melancarkan tinjuan diam-diam yang ngebuat Chovan sangat kesal. Makanya dia pun membalas dengan bilang kalau Long Nui lagi buka baju, yang otomatis ngebuat si gendut penasaran parah. Saat itulah Chovan menendang pipi si gendut dengan keras sampai dia terhempas terguling-guling bulat di atas tanah. Kesal ditipu mentah-mentah, si gendut mengaktifkan aura di tubuhnya dan menerjang dengan tinjuan High Mortal Rank Martial Art, Mountain Shaking Punch. Sekuat tenaga si gendut berlari ke arah Chovan dengan tinju andalannya itu. Tapi ngelihat itu Chovan malah tersenyum dan berniat menahan tinjuan si gendut dengan tangannya yang udah berlapiskan ki. Ngelihat itu si gendut pun bilang, "Bodoh, cari mati kau.
Aku menggunakan high rank martial art di lapisan ke-7 Key Gathering. Mana mungkin lapisan ke-5 Key Gathering bisa menahannya? Kalau kau sayang nyawa, hindari seranganku. Si gendut pun berkeringat dingin ngeliat Chovan gak dengerin ucapannya. Akhirnya tangan mereka berdua beradu dengan kekuatan dahsyat. Tapi yang terpental jauh ke belakang tentu aja si gendut. Betapa kagetnya si gendut begitu sadar dia kalah telak melawan Chovan. Sedangkan Long Nui memang udah tahu kalau Chovan akan menang, mengingat dia pernah menewaskan Profound Heavily Expert sebelumnya. Chovan pun menyalami si gendut dan dia bersikap rendah hati dengan bilang kalau si gendut sengaja menahan kekuatan. Ngelihat sikap itu, si gendut akhirnya sadar kenapa Long Nui lebih suka pada Chovan, padahal aslinya cuma bohongan, dan sekarang dia pun mengaku nyerah dalam mengejar Long Nui. Namun tiba-tiba, sebuah tembakan aura melesat ke arah si gendut yang memaksa Chovan harus menyelamatkannya. Dan akhirnya, mereka bertiga pun dikepung oleh pasukan asasin gak dikenal yang memang sedang mengincar si gendut, karena ternyata dia berasal dari keluarga inti kekaisaran. Tanpa ampun, Chovan langsung ngeluarin pedang sabit demoniknya untuk menerjang ke arah lawan yang ngebuat ketua pasukan langsung kaget parah. Si ketua tambah kaget lagi karena tiba-tiba dia nggak bisa bergerak. Akibat Chovan juga mengaktifkan Bloody Baby secara diam-diam. Sehingga cukup dengan satu tebasan, ketua pasukan asasin langsung tewas mengenaskan yang ngebuat semua orang di sana alis mata mereka meninggi. Kesal ngelihat ketua mereka mati, beberapa pasukan asasin itu langsung menyerang Chovan secara serentak yang tentu aja langsung jadi mayat dalam sekejap. Makanya kali ini mereka semua pun maju untuk menyerang Chovan sekaligus agar ngebuat Chovan kewalahan. Tapi Chovan malah makin beringas, mengerahkan aura pekat di pedang sabitnya, menebas dengan kekuatan yang mengerikan sampai-sampai ngebuat si gendut yang menonton berkucuran keringat dingin. Dalam hatinya si gendut bilang, aura ini mengingatkanku pada ayah. Enggak, ini bahkan lebih dominan ketimbang ayah. Seakan siapapun yang berani melawan Chovan akan tewas terbantai di tangannya. Dengan begitu, si gendut sadar kalau yang menahan kekuatan sejak tadi itu sebenarnya Chovan. Akhirnya seluruh pasukan asasin udah tewas akibat tebasan pedang sabit demonik, kecuali satu orang yang sengaja Chovan sisakan untuk diinterogasi. Sayang sewaktu si pasukan mau menjawab pertanyaan Chovan, tiba-tiba sebuah suling berbunyi dan seketika aura suara dari suling tersebut memenggal si pasukan terakhir yang ngebuatnya menyusul rekan-rekannya ke alam baka. Ngelihat itu Chovan dan kawan-kawan pun kaget, terutama Chovan karena dia tahu yang melakukan itu barusan adalah seorang radian expert dengan niat membunuh yang kuat. Dalam hatinya Chovan bilang, kalau expert seperti ini menyerangku, kalaupun aku punya Bloody Baby dan pedang sabit demonik, udah pasti aku akan kalah. Mereka bertiga pun melirik ke arah belakang karena penasaran siapa yang meniup suling barusan. Dan ternyata dia adalah gurunya si gendut yang bernama Fang, sekaligus Long Nui mengenalnya sebagai senior. Mendengar itu Chovan pun bilang, jadi kau ya yang disebut sebagai Five Divine Dragons. Orang-orang memanggilmu Tian Yu's First Divine Sword, Jade Flute Divine Sword, Fang Qiubai. Siapa sangka ternyata Long Jiu datang bersama Master Fang. Dia langsung tertawa lebar mendengar Chovan langsung tahu identitas Master Fang, padahal Long Jiu cuma sekali pernah mengatakannya kepada Chovan. Long Nui kemudian bertanya sejak kapan pamannya udah berada di sini. Long Jiu pun bilang kalau dia dan Master Fang udah di sini sejak Chovan berduel dengan pangeran ketiga, alias si gendut. Wah, si gendut ini pangeran ternyata. Long Jiu pun memuji Chovan yang bisa dengan tenang melawan 10 orang lebih Bone Tempering Expert sendirian. Padahal saat Long Jiu seusia Chovan dulu, dia nggak mampu melakukan itu sedikit pun. Benar-benar mengagumkan, puji Long Jiu setinggi langit. Setelahnya si gendut pun bertanya kenapa gurunya nggak segera bertindak. Bisa-bisa Long Nui terluka kalau gurunya nggak turun lebih awal. Master Fang ngejawab kalau dia segera turun, dia nggak akan bisa ngelihat atraksi spektakuler dari Chovan barusan, yang dia juga akui sangat berbakat. Chovan menolak terus-terusan dipuji seperti ini, tapi dia bertanya, kenapa senior Fang menghabisi pasukan terakhir barusan? Atau jangan-jangan, kata Chovan dengan tatapan curiga. Tiba-tiba sorot mata Master Fang berubah tajam dan dia bilang, hei anak muda, kuakui kau sangatlah pintar. Tapi dengan kekuatanmu sekarang, kepintaranmu itu nggak selalu merupakan hal baik. Mendengar itu Chovan pun bilang dalam hatinya, dia langsung memperingatkanku. Dengan kekuatanku sekarang,
Aku nggak punya hak untuk bertanya ataupun tahu tentang masalah penting yang melibatkan kekaisaran. Bisa jadi dia mendiamkan asasin terakhir untuk melindungiku, kata Chovan yang kemudian bersedia melupakan insiden assassination barusan. Master Fang senang Chovan yang pintar ternyata bisa sadar posisi. Jujur dia nggak menyangka bisa bertemu pemuda seberbakat Chovan di luar 7 keluarga kekaisaran. Kalau aja Chovan bukan praktisi demonik, udah pasti Master Fang akan mengambil Chovan sebagai murid selama 2 tahun dan membukakan jalan masa depan yang nggak bisa terukur oleh Chovan. Mendengar itu si gendut dan Long Nui kaget bukan main. Setahu Long Nui, Master Fang bukanlah orang yang mau mengangkat seseorang menjadi murid. Semua kepala dari 7 keluarga kekaisaran mau anak mereka diajarkan oleh Master Fang. Tapi si Master menolak semuanya. Bahkan permintaan kaisar aja tetap dia tolak. Pangeran ketiga diterima menjadi muridnya karena memohon sampai berlutut di depan rumah Master Fang tanpa henti selama 3 tahun berturut-turut. Itu pun Master Fang cuma mengajarkan beberapa gerakan. Bisa dibilang bukan murid resmi. Makanya si gendut memanggil Fang sebagai guru, bukan masternya. Fakta itu membuat Long Nui terdiam dan makin sadar kalau Chovan bukan cuma ngomong, tapi benar-benar hebat sampai diakui langsung oleh Master Fang meski baru melihatnya sebentar. Sedangkan Chovan sendiri sebenarnya nggak tertarik menjadi murid Master Fang, kalaupun si Master mau, karena sebagai mantan Demonic Emperor, Chovan hanya akan menerima seseorang menjadi Master kalau dia juga berada di level Emperor. Setelahnya Master Fang pun pamit dari Long Jiu karena pangeran ketiga ada urusan penting yang harus dihadiri. Dia pun membawa si gendut secepat kilat dengan level kecepatan seorang Radiant Expert. Begitu mereka udah pergi, Long Jiu pun memanggil Chovan dan mengundangnya ke pavilion karena ada hal penting yang perlu dia bicarakan. Setibanya di pavilion, ternyata Long Jiu nunjukin surat resmi pembentukan aliansi antara pavilion Qianglong dan keluarga Luo. Ngelihat itu Chovan pun senang. Karena ini menjadi bukti resmi yang gak bisa digugat siapapun kalau keluarga Luo boleh bergantung dan mendapat support dari pavilion Qianglong. Sehingga tujuan Chovan untuk membuat keluarga Luo menjadi kuat akan lebih mudah. Sewaktu Chovan mau membawa surat itu agar ditandatangani oleh Nona Luo sebagai kepala keluarga yang sekarang, Long Jiu malah menahannya dan bilang kalau Lord Pavilion cuma mau beraliansi dengan Chovan kemanapun Chovan pergi. Mendengar itu Chovan pun tertawa karena Lord Pavilion ternyata sangat pintar dan ambisius dalam menjalankan politik keluarga. Keesokan harinya, sewaktu Chovan mau merawat Nona Luo yang kelihatan sakit, padahal sebenarnya pura-pura sakit karena hampir ketahuan mau mencium Chovan, tiba-tiba Panglong datang dan memaksa Nona Luo harus ketemu dengan seseorang. Orang yang dimaksud bukan orang sembarangan. Harus Nona Luo yang pergi menemuinya meski sakit, karena orang itu membawa segel emas kekaisaran. Mendengar itu Chovan pun tersentak kaget karena dia tahu segel emas itu cuma dibawa oleh pengawal kekaisaran ketika sedang membawa perintah resmi, yang bahkan kepala 7 keluarga kekaisaran wajib hadir jika segel itu digunakan. Menolak itu sama aja seperti kriminal tingkat tinggi. Tapi Chovan tetap bilang ke Panglong kalau Nona Luo lagi sakit, jadi kalaupun penting biar dia aja yang menemuinya. Karena Chovan menduga segel perintah itu pasti datang dari si gendut pangeran ketiga, orang baik yang gak akan menghukum orang sembarangan. Sekejap kemudian, Chovan pun memasuki ruang tamu di mana pelayan kekaisaran sengaja memamerkan segel emas dan meminta dipertemukan dengan Nona Luo. Kesal ngelihat sikap sok pamer si pelayan, Chovan pun sengaja duduk di kursi kepala keluarga Qianlong dan dia bilang, "Luka si gendut itu pasti udah sembuh sekarang kan? Aku meninjunya 30 kali dan menendangnya 10 kali kemarin. Gimana? Apa dia udah baikan? Oh iya, Master Fang Qiubai pasti udah kembali semalam. Apa dia masih kelihatan marah?" Dua pertanyaan itu membuat si pelayan berkucuran keringat dingin karena gak menyangka Chovan adalah teman dekat pangeran ketiga. Dan dia makin kaget lagi begitu Chovan bilang kalau Master Fang sempat menginginkan dirinya sebagai murid kemarin. Tapi karena Chovan bersikap rendah hati dan sadar diri, dia pun menolak ajakan Master Fang. Si pelayan yang sok pamer langsung terduduk jatuh ke lantai sampai gemetaran saking kagetnya mendengar ucapan Chovan barusan. Padahal aslinya bohongan Chovan aja. Makanya si pelayan langsung merendah dan mengajak Chovan dengan sopan untuk menghadiri pertemuan dengan 3 kepala keluarga bersama pangeran ketiga dan Master Fang. Setibanya di tempat pertemuan, ternyata 3 keluarga yang diundang oleh pangeran ketiga adalah keluarga Luo, keluarga Cai, dan keluarga Lei. Masing-masing kepala dan wakil kepala dari Cai dan Lei udah hadir duluan di sana. Ngelihat pelayan kekaisaran begitu sopan kepada keluarga Luo,
Pangeran ketiga kaget, terutama Chairong. Dalam hatinya Chairong bilang, mereka kan juga dari kota Feng. Kenapa kami menerima perlakuan berbeda? Untuk kami para pelayan itu bersikap sombong. Kenapa keluarga Luo malah mendapat perlakuan spesial? Nona Luo pun memperkenalkan dirinya di hadapan pangeran. Dan setelah mempersilahkan Nona Luo untuk duduk di dekat mereka, pangeran ketiga dan Master Fang tersenyum melihat sikap Chuo Fan. Orang jenius berbakat tapi sangat setia pada kepala keluarga. Begitu semuanya udah hadir, barulah pangeran ketiga cerita kalau dia memanggil mereka semua kemari untuk membuka rahasia 1000 tahun dari 3 klan tersebut. Si gendut bilang, semua kepala keluarga di sini pasti udah mendapat wasiat dari kepala sebelumnya. Kalau jangan pernah membuat permusuhan dengan 2 keluarga yang lain, dan bahkan harus saling membantu. Selain itu, gabungan kekuatan 3 klan jangan pernah keluar dari kota Feng hingga mutiara bersinar. Mereka semua pada heran mendengar ucapan tersebut, kecuali Yun Hai adik Nona Luo yang memang mendapat wasiat itu dari ayah mereka. Pangeran ketiga ngelanjutin, kalau kata mutiara itu sebenarnya berasal dari nama perintah rahasia mutiara, sebuah perjanjian yang dibuat oleh pendiri keluarga kekaisaran 1000 tahun yang lalu. Keluarga Luo, Chai, dan Lei, serta 7 keluarga kekaisaran sebenarnya sama. Mereka semua adalah pendiri dari kekaisaran Tianyu. Mereka semua langsung teriak saking kagetnya mendengar ucapan pangeran barusan. Tapi yang bikin Nona Luo heran dalam hatinya, kalaupun ucapan pangeran benar, kenapa 3 keluarga ini malah menjadi keluarga kecil yang gak punya kekuatan? Sadar wajah Nona Luo terlihat berkerut, pangeran pun minta maaf dan menyatakan kalau ini sebenarnya hutang keluarga Yumen, keluarga asli kekaisaran, pada mereka semua. Pangeran cerita, pada saat kekaisaran Tianyu baru aja didirikan, pondasinya nggak stabil dan terjadi kerusuhan di masyarakat. Makanya kaisar pendiri menunjuk 7 menteri untuk ditempatkan di berbagai wilayah kekaisaran dan mendelegasi mereka sebagai pemimpin masing-masing wilayah untuk menjaga stabilitas. Setelah memberikan mereka kekuasaan yang setara dengan keluarga kekaisaran, mereka pun mulai disebut sebagai 7 keluarga bangsawan kekaisaran. Gak ada yang menduga kalau 20 tahun setelah 7 keluarga ini menjadi sangat kuat, mereka malah berperang satu sama lain karena kerakusan mereka. Keluarga kekaisaran bahkan gak mampu menghentikan kekacauan yang ditimbulkan mereka, makanya pihak kekaisaran harus mencari cara untuk melemahkan mereka. Pada akhirnya, 7 keluarga ini sadar kalau nggak ada yang diuntungkan dengan perang ini dan kemudian berhenti. Tapi perang itu menghasilkan kematian yang begitu banyak dan nyaris meruntuhkan kekaisaran. Chuo Fan paham dengan cerita itu, tapi dia bertanya apa hubungan cerita barusan dengan 3 keluarga ini. Pangeran menjawab, semua yang di sini, jujur aja, keluarga kalian itu beneran pendiri dari kekaisaran. Kalau leluhur kalian sekarang masih hidup, mereka pasti setara dengan kekuatan 4 pilar. Otomatis mereka makin kaget lagi setiap kali ada rahasia baru yang pangeran buka. Sedikit cerita tentang 4 pilar. Mereka ini adalah pilar kekaisaran Tianyu yang merupakan sumber kehidupan militer, ekonomi, politik, diplomasi negara, dan sebagainya. Bahkan ada rumor yang bilang kalau kekuatan 4 pilar ini sebenarnya begitu kuat sampai membuat keluarga kekaisaran ketakutan. Bisa dikatakan, keluarga kekaisaran, 7 keluarga bangsawan, dan 4 pilar ini adalah kekuatan terkuat yang ada di seluruh kekaisaran. 3 kekuatan ini punya hubungan berimbang dengan saling mengontrol satu sama lain. Satu aja pihak kehilangan keseimbangan, kekaisaran Tianyu pasti akan langsung runtuh. Makanya Nona Luo sangat kaget begitu tahu leluhur mereka sampai sekuat itu di masa lalu. Tapi tetap aja dia heran, kenapa keluarga mereka jadi selemah ini sekarang. Barulah pangeran membuka rahasia yang paling besar. Kalau perintah mutiara itu sebenarnya dibuat untuk mencegah terjadinya peperangan di antara 7 keluarga bangsawan. Jadi pihak kekaisaran membuat perjanjian rahasia dengan leluhur mereka, 3 keluarga ini. Perjanjian itu berbunyi kalau 3 keluarga ini harus menetap di kota Feng untuk berbagai alasan dan menjadi keluarga biasa. Dan ketika 7 keluarga bangsawan mulai berperang lagi satu sama lain, keluarga kekaisaran akan menjadikan 3 keluarga mereka menjadi keluarga besar yang setara dengan 7 keluarga bangsawan agar menyeimbangkan kekuatan satu sama lain dan mengurangi jatuhnya banyak korban. Mendengar itu Chuo Fan langsung paham kalau pengimbangan kekuatan pada akhirnya akan mencegah semua pihak berperang karena takut kalah dan jatuhnya banyak korban. Pangeran mengiyakan sambil tersenyum, tapi Chuo Fan malah bilang, "Pangeran ketiga, sekarang kami udah ngerti asal-usul 3 keluarga. Tapi aku penasaran satu hal,
Gimana caranya kalian membuat kami menjadi keluarga ke-8 dengan aman? Kalau kalian mau membangkitkan sebuah keluarga, tentu mudah melakukannya dengan kekuatan keluarga kekaisaran. Tapi yang paling sulit adalah gimana membangkitkannya tanpa menimbulkan curiga. Apa iya 7 keluarga bangsawan akan membiarkan kami tumbuh besar tanpa melakukan apapun? Sebuah pertanyaan tajam yang ngebuat Chairong dan Lei Yuntian ikutan kaget. Mendengar pertanyaan itu, Chairong langsung berkeringat dingin. Ngelihat Choufan sebegitu jenius dalam segala hal. Bahkan bisa dibilang cuma bisa muncul setiap 1000 tahun sekali. Jujur dia menyesal pernah menyinggung Choufan sebelumnya. Kalau enggak, pasti keluarga Chai udah membangun hubungan baik dengan Choufan. Akhirnya pangeran pun mencoba menjawab pertanyaan Choufan. Faktanya, kekuatan sebuah keluarga bergantung dari level martial art yang dimiliki, serta kekuatan dari para eldernya. Seperti Pavilion Qianglong yang punya 9 elder, Lembah Yoming punya 12 elder. Mereka semua sangat kuat, makanya untuk mencegah 7 keluarga bangsawan curiga, Kaisar Taizu sengaja menyita aset 3 keluarga mereka. Dan karena 3 keluarga ini nggak punya skill martial art yang bagus, 7 keluarga bangsawan pastinya nggak akan pernah menganggap 3 keluarga ini sebagai ancaman. 7 keluarga ini nggak akan menduga kalau 3 keluarga masih punya martial art Xuan Jie tingkat rendah. Dengan percaya diri, pangeran bilang, selama kalian punya martial art Xuan Jie ini, kalian bisa mengolah kekuatan kalian menjadi lebih kuat. Bahkan 7 keluarga aja, cuma ada 1 atau 2 martial art Xuan Jie di tangan mereka. Memang 3 martial art ini bukan apa-apa, tapi jika digabungkan menjadi 1, ini akan menjadi martial art Xuan Jie yang sangat kuat, kata pangeran sambil nunjukin plat emas martial art di depan mereka semua. Mendengar itu, Choufan pun tersenyum, karena ternyata itulah tujuan Lembah Yoming selama ini. Mereka sengaja mengincar martial art Xuan Jie milik keluarga Chai, Lei, dan Luo dengan berbagai cara agar mencegah kebangkitan keluarga ke-8. Choufan pun bilang, dengan kata lain, 3 martial art dari Luo, Chai, dan Lei sebenarnya 1 martial art. Cuma keluarga kekaisaran yang punya metode untuk menggabungkannya. Lagi-lagi pangeran kagum dengan analisis tajam Choufan. Dia sendiri sebagai pangeran bahkan gak tahu kalau bukan ayahnya bilang kepadanya. Padahal setahu Choufan, membagi dan menggabungkan metode martial art adalah hal yang biasa di sekte-sekte Sacred Realm. Setelah menjelaskan semuanya, maka pangeran pun meminta semua kepala keluarga untuk nunjukin martial art tersebut. Spontan Lei Yuntian dan Chairong langsung minta maaf karena udah menghilangkan martial art Xuan Jie keluarga mereka. Di saat itulah Choufan pun ngeluarin semua plat emas martial art Xuan Jie, mulai dari Luo, Chai, dan Lei di hadapan pangeran yang membuatnya senang bukan main. Setelah menjajarkan 4 plat emas tersebut untuk digabungkan, pangeran pun bilang lagi, menurut perintah mutiara dari Kaisar Taizu di masa lalu, ketika perintah rahasia ini dibuka, 2 keluarga lainnya harus bergabung dengan keluarga terkuat. Martial art Xuan Jie harus berada di bawah tanggung jawab tuannya, yaitu keluarga terkuat dari 3 keluarga kalian. Mendengar itu, Chairong langsung ambil inisiatif dan mendeklarasikan keluarganya yang paling kuat di hadapan pangeran, serta menjelekkan keluarga Luo yang cuma tersisa 4 orang, sedangkan keluarga Lei udah hancur berantakan. Makanya dia pun meminta agar keluarganya yang dijadikan sebagai ketua dan udah bersiap untuk mengambil gabungan martial art Xuan Jie. Tapi Lei Yuntian langsung mencegah tangan jahil Chairong, karena kalau urusan adu kekuatan dari sisi jumlah, justru keluarga Lei yang punya anggota paling banyak, minimal di level Qi Gathering Realm. Chairong dan Lei Yuting sampai adu mulut cukup lama, yang ngebuat Nona Luo sangat kesal karena gak dianggap sedikit pun. Dan tiba-tiba Yunhai menggebrak meja karena dia kesal ngelihat orang dewasa ribut-ribut semua. Dengan lantang Yunhai bilang, apa sih yang kalian ributkan? Dari 3 keluarga, hanya ada 1 keluarga yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya, dan itu adalah keluarga Luoku. Dengan rasa bangga Yunhai bilang kalau keluarganya sangat kuat karena punya Choufan. Tentu Chairong gak terima. Secara Choufan cuma kepala pelayan. Chairong bilang, apa iya pelayan sepertimu layak atas banyaknya para pengawal dan properti keluarga Chaiku? Hei nak, tanggung jawab 3 keluarga ini cuma untuk orang dewasa, bukan orang seperti... Tiba-tiba Choufan langsung memotong ucapan Chairong dengan membanting surat aliansi keluarga Luo dan Pavilion Qianglong di atas meja. Hal itu ngebuat Chairong langsung kaget, terdiam membisu. Saking kagetnya, pangeran ketiga berdiri tanpa sadar udah menjatuhkan kursinya.
Bahkan Master Fang sendiri juga ikutan kaget karena baru pertama kali ngelihat salah satu 7 keluarga besar bersedia membuat aliansi dengan keluarga kecil. Untuk menegaskan kemampuannya, Chovan bilang ke semuanya di hadapan pangeran, "Perlu kalian tahu, kalaupun gak ada perintah rahasia mutiara ini yang menyuruh 3 keluarga bergabung menjadi satu, selama aku, Chovan, masih ada, cuma masalah waktu sebelum keluarga Luo menjadi setara dengan 7 keluarga bangsawan. Keluarga Luo gak butuh bantuan kalian. Justru kalian cuma beban bagi kami," kata Chovan yang membuat semuanya terdiam, terutama Chairong yang kini sangat kesal kehilangan muka. Dengan begini, diputuskanlah keluarga Luo yang akan menjadi pemimpin dari 3 keluarga. Keputusan bulat pangeran gak bisa diganggu-gugat. Setelah Lei Yuntian dan Chairong menyatakan kesediaan menjadi bawahan Luo, maka pangeran ketiga memerintahkan mereka untuk segera berintegrasi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka semua pun segera pamit untuk melaksanakan perintah pangeran, tapi Chovan diminta untuk tetap tinggal karena ada hal yang ingin pangeran bicarakan. Gak berselang lama, sambil jalan-jalan di sekitar, pangeran ketiga yang bernama Yuan Chong menyatakan sumpah pada langit kalau mulai hari ini dia dan Chovan adalah saudara, akan hidup dan mati bersama, gak akan berkhianat satu sama lain. Chovan heran mendengar sumpah itu, tapi dia tahu kalau mengikuti pangeran pasti akan berguna. Makanya dia pun melakukan sumpah yang sama, kecuali ujung sumpahnya diubah, yaitu selama pangeran gak berkhianat, maka Chovan juga gak akan berkhianat. Meski Chovan percaya dengan pangeran, gak ada yang tahu di masa depan bakal ada situasi yang memaksa mereka untuk berubah. Baru aja si pangeran senang Chovan setuju dengan saudara sumpah, tiba-tiba Chovan bertanya, sebenarnya apa isi dari perintah mutiara? Rencana ini kedengaran luar biasa dan tujuannya ingin dicapai sangat masuk akal. Tapi tujuan dari rencana ini terlalu kecil. Aku ragu kalau perintah ini dibuat oleh kaisar. Setahu Chovan, setiap kaisar adalah sosok pahlawan hebat yang punya tujuan besar. Untuk membatasi dan menyeimbangkan kekuatan 7 keluarga bangsawan, kaisar sampai repot-repot membuat rencana kompleks yang bertahan sampai 1000 tahun. Masa iya rencana sekompleks itu cuma untuk menyatukan 3 keluarga dengan menggabungkan 3 martial art mereka? Masih ada yang janggal menurut Chovan. Bahkan mungkin masih ada rahasia lain dari perintah mutiara ini. Berhubung Pangeran Chong bilang gak tahu apa-apa karena dia cuma menjalankan tugas dari kaisar, Chovan pun bilang kalau memang perintah ini berhasil dirahasiakan selama 1000 tahun, kenapa sekarang tiba-tiba Lembah Yaoming bisa tahu? Setelah aku pikir-pikir, aku yakin Lembah Yaoming sebenarnya ingin menghentikan perintah ini. Agar upaya mereka nggak dicurigai, mereka sengaja datang ke istana kekaisaran untuk melapor atau komplain terkait insiden yang terjadi. Pasti mereka takut kegiatan mereka akan dilacak dan diketahui oleh keluarga kekaisaran. Pangeran Chong ngerasa itu nggak mungkin. Tapi ada banyak mata dan telinga di kota kekaisaran, bisa aja perintah rahasia ini bocor nggak sengaja. Mendengar itu Chovan pun bilang, selama 1000 tahun ini aman-aman aja, tapi kok baru bocor sekarang? Apa jangan-jangan kebocoran info juga merupakan salah satu isi dari perintah rahasia ini? Ngelihat ekspresi kaget si pangeran, Chovan langsung menyimpulkan kalau dugaannya benar, tapi dia nggak terlalu peduli. Selama menguntungkan keluarga Luo, nggak ada alasan bagi Chovan untuk menolak perintah ini. Berhubung gak ada lagi yang mau dibahas, Chovan pun segera pamit dari Pangeran Wang Chong. Begitu Chovan udah berlalu, jujur Pangeran Chong sampai berkeringat dingin ngelihat kejeniusan Chovan yang menurutnya di luar nalar. Tiba-tiba Master Fang muncul di belakang pangeran dan dia menyatakan kalau kejeniusan Chovan rasa-rasanya mirip dengan Zhuge Changfeng, ketua dari 4 pilar sekaligus Perdana Menteri Kekaisaran. Gak lupa Master Fang bilang ke pangeran, kalau pilihannya menjadikan Chovan sebagai saudara, kemungkinan akan menjadi pilihan terbaik yang udah dibuat untuk seumur hidup. Suatu hari, dia akan menjadi anggota 4 pilar dan membantumu menguasai dunia, kata Master Fang yang membuat pangeran tegang kehilangan kata-kata. Sekarang kita pindah ke daerah kumuh ibu kota kekaisaran. Terlihat Yo Wanshan, kepala keluarga Lembah Yaoming, datang ke tempat tersebut untuk melapor upayanya selama ini kepada seorang petinggi di balik ruangan bertirai. Wanshan cerita kalau rencana mereka selama 10 tahun hancur sia-sia. Kaisar udah menyuruh Lembah Yaoming untuk menjauh dari kota Feng dan melarang 6 keluarga lain untuk memasuki kota tersebut. Wanshan yakin kalau Kaisar udah tahu rencana rahasia mereka, sehingga petinggi tersebut menduga kalau Kaisar pasti akan membuka perintah mutiara.
Justru Wan Shan menduga kalau Kaisar memang udah melakukannya. Dia nggak senang keluarga kekaisaran membantu keluarga ke-8. Padahal itu semua masih bergantung apa keluarga ke-8 bisa bertahan hidup sebelum mencapai posisi sejajar dengan keluarga bangsawan. Mendengar itu si petinggi menyuruh Wan Shan untuk bersabar. Lagian kalau kalah ya ngaku aja, ngapain juga bikin banyak alasan. Lembah Yaoming kan salah satu dari 7 keluarga bangsawan. Kok malah nggak sanggup handle 3 keluarga kecil? Tunggu aja. Lembah Yaomingmu pasti akan digantikan mereka di masa depan, kata si petinggi memprovokasi. Gak terima keluarganya dihina seperti itu. Amarah Wan Shan meledak. Bahkan auranya sampai meretakkan ruang petinggi tersebut. Dengan lantang Wan Shan bilang, "Sejak awal, kaulah yang bilang padaku tentang perintah mutiara ini. Dan kau juga yang bilang kalau keluarga kekaisaran mau mensupport keluarga ke-8 untuk menggantikan lembah Yaomingku. Selama 10 tahun ini, semua ini adalah rencanamu. Sekarang kau malah bilang hal itu padaku. Juga Chang Feng, keparat kau. Kau harus mati di tanganku," kata Wan Shan yang kemudian menerjang sekuat tenaga ke arah petinggi yang ternyata seorang Perdana Menteri. Tapi sebelum dia berhasil menyentuh Chang Feng, justru Wan Shan lah yang terluka parah oleh 2 pelindung dari si Perdana Menteri. Seketika mata Wan Shan terbuka lebar begitu dia tahu kalau yang melindungi Chang Feng ternyata Pak Tua Yin dan Yang, sosok senior expert yang bahkan gak pernah muncul selama 100 tahun terakhir. Akhirnya Wan Shan mengakui kalau Chang Feng memang layak menjadi orang bijak pertama di Tianyu dan kepala 4 pilar. Bisa-bisanya Chang Feng mengundang 2 monster tua ini keluar dari gunung, yang bahkan satu dari 5 Dragon Guardian, Fang Qiubai, nggak sanggup melawan mereka berdua. Mendengar itu Chang Feng bilang, "Kepala lembah Yaoming terlalu melebih-lebihkan. Aku nggak pantas mendapat julukan orang bijak di Tianyu. Bahkan sekarang aku nggak berani secara terbuka menghadapi keluarga kekaisaran. Perdana Menteri juga, kerendahan hati yang berlebihan adalah kesombongan. Dengan kekuatanmu saat ini, siapa lagi lawanmu di kekaisaran Tianyu? Bahkan keluarga kekaisaran sekalipun bukan lagi tandinganmu," kata Wan Shan. Chang Feng tersenyum dan ngejawab, "Hah, nggak heran anggota keluargamu kalah di kota Feng. Di dunia ini, kekuatan nggak bisa dilihat cuma dari permukaan aja. Lagian aku bukan orang bijak pertama di Tianyu. Justru orang di ataskulah yang pantas dengan julukan itu. Kau pasti mengira sang kaisar cuma orang bodoh, bukan? Perlu kau tahu, aku udah menjadi Perdana Menteri selama 40 tahun. Tapi sampai sekarang pun aku masih belum tahu apa isi pikiran dia yang sebenarnya. Kau pikir dia bodoh? Gak ada seorang pun di Tianyu yang bisa mengalahkan kepintaran sang kaisar. Hei kepala lembah Yaoming, pulanglah sekarang dan jangan buat masalah selama beberapa waktu ke depan. Hati-hati dengan sang kaisar, jangan biarkan dia menangkapmu. Jangan sampai kau lengah dan kehilangan segalanya," kata Chang Feng yang terpaksa dipatuhi oleh Wan Shan. Begitu Wan Shan pergi, Chang Feng masih aja bertanya pada dirinya sendiri apa rencana kaisar yang sebenarnya dan apa makna asli dari perintah mutiara. Sekarang kita pindah ke Chuo Fan yang saat ini sedang berada di hutan kabut Gunung Angin Hitam. Chuo Fan baru aja mengambil cacing demonik yang dulu digunakan untuk melumpuhkan Lei Yuntian dari kolam dingin. Ngerasa segala persiapan udah cukup dan keluarga Luo udah aman, bahkan akan semakin kuat di bawah keluarga kekaisaran, kini Chuo Fan bersiap untuk mulai berkelana demi terus memperkuat level kultivasinya. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.